Sudah rekamannya jalan baik. Puji Tuhan. Ya, hari ini kita belajar. Oke, baik. Sebentar saya atur. Mana ini? Oke. Bisa jelas suara saya? Jelas kok. Sudah, Ya. sudah jelas, Pak. Oke, Selamat pagi, puji Pak. Tuhan. Pagi, kamu sehat, Nen? Sehat, Pak. Puji Tuhan sehat, Enggak. Pak. Jangan jatuh-jatuh terus lah kamu itu. Oh iya, Pak. Oke ya, baik. Iya, Pak. Terima kasih untuk komunitas orang-orang percaya yang Tuhan Yesus pakai untuk memberkati dunia ini. Ya, kita akan belajar hari ini temanya hidup yang diubahkan. Saudara, saya akan mengatakan kalimat pertama ini dan pasti akan membuat saudara kaget, ya. Tapi jangan kaget terus, ya. Kenapa? Ketika Tuhan punya tujuan utama, ya. Saya ulangi, ketika Tuhan punya tujuan utama dalam hidup kita ini, yaitu untuk terus mengalami perubahan demi perubahan di dalam seluruh keadaan kita. Ternyata setan tidak suka dengan prinsip perubahan ini. Kenapa? Ya karena jahat itu selalu merusak. Catat ini. Si jahat, si setan itu selalu merusak apa yang Tuhan kerjakan. Nah, yang menyedihkan, cara setan merusak justru dengan agama. Catat baik-baik. Bagi yang belum pernah mendengar hal ini, apa agama? Tunggu dulu. Saudara, tujuan utama Tuhan menyelamatkan kita manusia ini, tujuan utamanya ya, itu bukan dijadikan umat beragama. Tujuan utama Tuhan menyelamatkan kita supaya kita ini menjadi wakil-wakilnya di dunia dan kita diubah menjadi sama seperti dia. Nah, itu tujuan utamanya. Maka itu ada keselamatan, ada penginjilan, ada kuasa Roh Kudus. Itu karena Tuhan ingin kita menjadi sama seperti dia. Kita semua tahu Kejadian 1 ayat 26. Bahwa ketika manusia belum diciptakan, belum dilahirkan, ternyata Papa sudah punya konsep, sudah punya tujuan. Bahwa kita manusia ini dijadikan serupa dan segambar dengan dia. Perhatikan, bukan mirip. Kalau cuma mirip, Tuhan gak perlu repot-repot menjadi manusia, mati, dikuburkan, dibangkitkan, naik ke surga, akan datang kembali. Gak perlu. Kalau sekedar kita cuma mati masuk surga. Tapi Tuhan ingin saudara dan saya itu menjadi sama seperti dia. Sehingga di bumi ini dipenuhi orang-orang benar yang dibenarkan. Perhatikan, sehingga di dunia ini dipenuhi orang-orang benar yang dibenarkan oleh kuasa pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, ketika setan tahu bahwa Bapa di surga ini merubah kita menjadi sama seperti dia, maka dia kacaukan, dia abrak-abrik rencana ini sehingga mereka menciptakan agama Katolik, agama Protestan, agama Kristen, Kristen Advent, Baptis, ya Kristen Pentakosta, Kristen apa lagi. Dan setan berhasil. Maka itu, woi, ini saudara saya, anak saya dari Amerika, dari Las Vegas, dari München, Jerman, puji Tuhan kumpul semuanya untuk belajar. Nah, akhirnya manusia-manusia yang sudah diselamatkan oleh karya pengorbanan Tuhan Yesus yang sempurna itu
dibuat sibuk untuk sekedar beragama. Akhirnya melenceng jauh dari rencana Tuhan itu. Dan apa kesibukan umat beragama? Ibadah. Hanya di ibadah sibuknya. Kelihatan rajin, hebat baca Alkitab. Kelihatan doanya berjam-jam. Doanya panjang, puasanya luar biasa. Lalu agama-agama itu menciptakan identitas yang hanya di fisik, yang dilihat mata. Jubah-jubah, tutup kepala, ya, dengan warna-warni, dengan model yang macam-macam. Saudara perhatikan, bukan itu, ya, bukan itu yang Tuhan mau. Tolong catat. Yang Tuhan mau adalah saudara dan saya menjadi sama seperti Yesus. Bukan sibuk melakukan ritual keagamaan. Coba lihat. 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang ditentang, yang dilawan, yang dimarahi, yang dimaki-maki dengan kata celakalah kamu oleh Tuhan Yesus. Itu justru orang beragama. Pokoknya Tuhan Yesus itu kalau ketemu orang beragama, sengitnya luar biasa. Heran saya. Dan memang itu. Berapa kali dia tegur mereka dengan jubah-jubah keagamaannya itu. Hei kamu, keturunan ular beludak, kamu tidak beda seperti kuburan yang dicat, diberi hal-hal yang bagus di luarnya, tetapi di dalamnya berisi kematian yang busuk. Itu orang beragama. Kamu doa di perempatan-perempatan jalan supaya dilihat oleh orang. Saudara ingat 4 Injil isinya cuma kemarahan Tuhan Yesus kepada orang-orang beragama. Seharusnya saudara dan saya di generasi ini mengingat kembali. Kita harus berubah. Maka itu tema hari ini, hidup yang diubahkan. Nah, hal kedua, setelah setan merusak prinsip utama menjadi murid Yesus, supaya saudara dan saya menjadi sama seperti dia. Lo ngaku nggak dir, mana saja ini. Hal kedua yang setan buat setelah berhasil dengan melakukan ritual keagamaan. Catat hal kedua, maaf ya. Jangan kaget dan jangan tersinggung dulu. Setan menawarkan mujizat. Pasti kaget lagi. Saudara, mujizat itu musuh perubahan. Catat. Karena untuk hidup yang diubahkan itu tidak perlu mujizat. Hidup yang diubahkan itu perlu proses. Catat ya. Nah, musuh utama proses itu mujizat. Pasti kaget yang baru pertama kali dengar. Saya juga berapa puluh tahun yang lalu ketika Papa memberitahu saya, hati-hati Daniel dengan mujizat. Saya kaget. Bukankah 90% lebih yang mengaku Kristen, apalagi yang Pentakosta karismatik, maunya mujizat melulu. Saudara perhatikan, nggak ada konsep itu dalam hidup Tuhan Yesus. Saudara dan saya harus hidup melewati proses, bukan melompati proses dengan kendaraan mujizat. Mujizat itu kalau arti sehari-hari instan, sekali aduk jadi. Nah, Tuhan nggak mau begitu. Ada proses. Lihat sejak awal penciptaan. Semua yang ada di alam semesta ini hanya jadi hanya karena firman. Berfirmanlah Yahweh, berfirmanlah Yahweh, jadi ini, jadi itu, semua jadi. Tapi ketika manusia
harus dilahirkan. Tidak ada mujizat. Bapa di surga dengan tangannya membentuk Adam, membangun Hawa. Lihat, nggak ada mujizat. Ada proses. Coba kita renungkan. 33 tahun usia Tuhan Yesus secara kurang lebih. Tepatnya nggak ada yang tahu. Hanya 3,5 tahun Tuhan kita melakukan pelayanan. Nah, yang 30 tahun itu ngapain? Pernah nggak saudara berpikir akan hal itu? Ngapain yang 30 tahun itu? Ternyata Papa nggak suka mujizat. Walaupun Papa bisa bekerja. Jangan kaget dulu ya. Ya, yang suka mujizat pasti tersinggung kalau saya sampaikan ini. Ayo, jangan keluar dulu ya. Yang kaget dengan nggak ada mujizat, tunggu dulu. Nanti saya akan tunjukkan ayat-ayatnya. Kalau saudara sekarang keluar karena tersinggung, rugi besar. Justru saudara nggak akan mengalami proses itu. Ayo hari ini, betul ada yang komen itu, saya nggak tahu siapa ini. Betul Pak, adanya proses kita bisa bertumbuh dan berakar dengan kuat dan teguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Salah satu hal yang saya lakukan setelah mengenal firman ini, saya paling tidak suka. Setelah saya menyampaikan firman, lalu nantang orang untuk maju ke depan. Altar call istilahnya. Catat baik-baik, itu tidak ada di Alkitab. Itu adanya di gereja Amerika. Jadi gereja Amerika itu gereja mujizat paling banyak merusak kekristenan di dunia. Itu dari Amerika. Altar call, maju ke depan. Ternyata itu kesombongan si pengkhotbah. Terus difoto, di video, ditunjukkan, maaf. Kenapa saya nggak suka? Karena Tuhan nggak nyuruh. Saudara, firman yang ditaburkan itu benih. Catat, benih. Buat kecambah saja nggak bisa dihitung pakai jam, goblok. Maaf saya berkata. Lah ini baru khotbah kurang lebih 1 jam. Baru ditabur benih itu di jiwa-jiwa yang mendengar firman. Lalu mau dituai, mau dipanen. Ini kan salah. Jadi firman itu biar mengendap, benihnya mati dan bertumbuh. Jadi nggak ada yang instan. Lagi sekali loh. Buat kecambah saja perlu hari, bukan jam. Maka itu, pertobatan model instan. Maaf, sedikit sekali yang bertumbuh jadi pohon. Awas itu. Betul, ini ada yang komen, saya nggak tahu siapa. Altar call itu senjata sangat ampuh untuk menunjukkan diri bahwa si pengkhotbah merasa dirinya dalam pengurapan Roh Kudus dan jadi the special one. Ciri khas gereja karismatik, bertobat kita. Saya orang karismatik. Saya juga orang Pantekosta. Tapi saya tidak suka cara-cara seperti itu. Jadi firman itu benih. Biarkan dia mati dulu, membusuk dulu di hati kita. Nanti firman itu bertumbuh sesuai waktu. Nah, ini proses. Contoh. Yang sudah Kristen ya, yang sudah menjadi murid Yesus. Kalau kita sedang sakit, sedang mengalami masalah, dan itu diizinkan oleh Tuhan, jangan minta mujizat untuk sembuh. Jangan. Nikmati dulu kesakitan itu, nikmati dulu masalah di hidup kita, nikmati. Biar waktu yang akan menjadikan hal-hal yang tidak enak buat hidup kita itu memproses kita.
Dengar ini baik-baik. Maka itu maaf saya harus ngomong. Karena banyak yang bertanya, Koden, kenapa nggak pernah khotbah di gereja yang besar itu, khotbah di gereja itu? Ya begini model saya nyampaikan kebenaran. Gereja-gereja mujizat itu nggak akan suka mendengar kebenaran seperti ini. Karena mereka maunya instan semua. Ayo bertobat, saudara. Yusuf tidak ada mujizat. 13 tahun dalam penderitaan. Enggak dipercepat kok oleh Tuhan. Abraham. Sekian banyak tahun. Menunggu puluhan tahun loh. Sampai Ishak itu lahir. Ayo kita belajar tentang Abraham. Saya pernah ditempatkan Roh Kudus sebagai Abraham. Saya kaget. Ternyata saya kecewa dengan Tuhan. Setelah sesuai Roma pasal 4. Maaf kalau saya pakai bahasa sekarang. Abraham sadar dia sudah impoten. Dan Sarah sudah menopause. Mana anak yang dijanjikan itu? Nah ketika saya dibawa jadi Abraham. Saya kecewa begini. Tuhan. Saya nggak pernah doa lu minta anak. Setelah kami menikah sekian banyak tahun dan tidak ada anak, kami nikmati, kami puas. Aku dan Sarah. Tuhan yang janji bahwa kami akan punya anak. Tapi setelah sampai aku kering, istriku juga sudah kering, anak itu tidak muncul. Wih, kaget saya. Ketika Roh Kudus membawa saya jadi Abraham, aduh, ayo jujur, Daud, lihat berapa tahun setelah dia diurapi untuk menjadi raja. Ya, tolong yang sempat menghitung beritahu saya. Berapa tahun sejak Daud terima urapan sampai dia jadi raja. Dan ingat, Daud gak pernah minta loh. Tuhan tolong jadikan aku raja. Oh Tuhan tolong. Daud gak pernah minta. Mikir aja enggak. Dia anak yang terbuang. Kakak-kakaknya aja benci dia. Tuhan yang pilih. Ternyata justru setelah Daud terima urapan. Maka yang dia alami adalah penderitaan, saudara. Jadi buronannya Saul. 13 tahun kemudian ya Daud diurapi jadi raja atas Yehuda. Bayangkan. Berarti kalau sampai dia menjadi raja atas Israel, berarti perlu waktu 20 tahun. Saudara, ini loh proses. Daud gak pernah minta. Saya pernah dibawa kalau saya jadi Daud, saya kecewa. Tuhan, untuk apa? Kalau terima pengurapan dan panggilan pilihanmu atas aku menderita seperti ini untuk apa? Bayangkan. Jadi hati-hati dengan mujizat. Ayo kita bertobat. Renungkan 2 kegagalan kita. Hidup yang diubahkan. Yang pertama, kita dibuat sibuk melakukan ritual agama Kristen. Doa pagi, doa siang, doa sore, doa malam. Saya sering ngomong ini di banyak gereja. Saya tanya, saudara-saudara, kalau kita bisa doa pagi, kita bisa doa siang, kita bisa doa sore, kita bisa doa malam. Itu buat Tuhan baik enggak? Hampir 100%. Gereja yang saya tanya itu jawabannya, oh Tuhan suka. Goblok. Tuhan enggak suka tahu. Nah kalau kamu doa pagi, doa siang, doa sore, doa malam, kapan kerjanya? Itu loh orang-orang model-model mujizat, perampok-perampok kerajaan surga. Hanya doa, minta sukses, minta berkat. Punya hutang tidak berdoa, tidak bekerja. Tapi doa di menara doa, sembunyi, HP dimatiin. Lah yang nagih hutang kan gak bisa ngubungi.
Maaf. Saudara, stop. Jadi kalau saudara kebanyakan doa, Tuhan tuh malah nggak suka. Maka itu hati-hati kalimat slogan-slogan di gereja-gereja karismatik dan Pantekosta. Percaya saudara, banyak doa banyak berkat. Sedikit doa sedikit berkat. Kurang doa kurang berkat. Tidak doa tidak dapat berkat. Nggak semua kono. Itu orang Surabaya kalau ngomong, maaf. Stop. Kita harus mengalami proses untuk diubahkan. Nggak ada yang instan. Ayo kita mikir Maria. Nah ini kembali Yesus yang 30 tahun nganggur, saudara. 30 tahun. Hanya satu kejadian yang tertulis di 4 Injil. Yaitu Lukas. Lukas 2. Ketika Yesus umur 12 tahun. Mau ada yang komen dari antar. Jangankan gereja besar, gereja kecil saja banyak yang agamis. Ya, sebenarnya pendetanya takut kalau jemaat jadi cerdas dan mendengarkan apa yang diajarkan sekarang. Betul, nak? Saudara Maria. Maaf ini. Kalau Tuhan punya otak bisnis. Ya, ini maaf, ini logika saya. Nggak setuju nggak apa-apa, karena memang nggak ada ayatnya. Ini cuma logika bisnis, ya, logika orang Chinese, orang Tionghoa. Kalau Tuhan orang Tionghoa, maka waktu umur Yesus akan dibalik. Begitu lahir, umur 3,5 tahun, Tuhan Yesus mulai khotbah dan kemana-mana buat mujizat. Supaya 30 tahun wah, dia menggemparkan dunia. Untung Papa di surga tidak punya otak bisnis. 30 tahun nganggur, hanya 3,5 tahun yang aktif. Kan rugi. Saya pernah mikir begini sekarang. Kalau Tuhan buat mujizat, Maria hamil hanya 3 bulan, terus Yesus lahir, umur 3 minggu tumbuh gigi lengkap. Umur 1 bulan Yesus berjalan. Umur 2 bulan Yesus khotbah. Wow. Ayo jujur. Bisa nggak Tuhan buat begitu? Bisa. Dia maha kuasa. Tapi tidak. Maka itu angka 30. Pak Pendeta dari New York. Raffi. Sampai ketemu ya nanti. Lihat yang Papa buat atas hidup Yesus. Prosesnya normal. Maria mengandung 9 bulan sekian hari. Walaupun gak ada catatannya. Tapi lihat. Lukas menghitung. Awal kandungan Maria. Elizabeth sepupunya mengandung 6 bulan. Lihat itu. Lukas itu teliti soal angka-angka umur karena memang dia dokter. Wih, dari Lampung. Iya, bersyukur sering mendengar pengajaran seperti ini. Jadi paham, bukan hanya berdoa tapi bekerja, yaitu melayani. Betul. Jadi kalau kita punya hutang jangan didoakan. Kerja, bayar hutang itu. Ayo. Ini yang Tuhan ingin kita berubah. Oh, dari Singkawang hadir. Puji Tuhan. Betul ya nak, ini hamba Tuhan. Tovan, kamu sekarang gimana? Papa lupa ini. Ya. Jadi siapnya ngalami perubahan, ngalami proses dalam hidup. Jadi Tuhan Yesus lahir, nangis. Saudara, waktu saya mengajar sekolah minggu. Tentang Ibrani 2 dan Ibrani 4. Nggak usah dibaca ya karena apa. Di Ibrani 2 dan di Ibrani 4 ada tulisan. Bagaimana Tuhan Yesus itu menjadi manusia normal 100%.
Dia tahu rasa lapar, dia tahu nangis itu apa, disakiti itu apa, dikecewakan itu apa, dia tahu. Nah, saya ngajar itu di kelas remaja, kelas 6 SD. Pokoknya anak-anak, Tuhan Yesus sudah diizinkan dan bisa mengalami semua yang manusia alami dalam penderitaan. Saudara dengar loh. Maka itu saya bersyukur. Pernah jadi guru sekolah minggu hampir 14 tahun. Ternyata saya belajar banyak. Dari Tulungagung, Ngunut. Proses sama dengan sakit karena diubahkan. Menikmati proses sama dengan menikmati ketidaknikmatan dengan senikmat-nikmatnya. Ini proses. Lalu ada seorang anak, saudara angkat tangan. Om, saya tanya, apa? Dengar baik-baik. Saudara kalau nggak pernah jadi guru soal minggu, nggak mungkin bisa ngajar dengan cara yang saya lakukan sampai hari ini. Jadi gara-gara saya pernah jadi guru soal minggu, maka itu teori homiletik nggak ada. Sudah nggak pakai itu, anak-anak nggak ngerti. Tiba-tiba seorang anak ini angkat tangan, Om, Tuhan Yesus pernah sakit gigi nggak? Wah, saya kaget. Saya nggak pernah kepikir loh saudara. Tapi saya minta saudara jawab. Yang sudah gede-gede, sudah tua-tua ini. Kira-kira saudara berani berkata, Tuhan Yesus pun pernah sakit gigi? Saudara, saya jawab, pernah nak. Wih, terus anak itu senyum. Ternyata dia sering sakit gigi. Bayangkan saudara. Aduh. Wih, pemusik rocker dari Nabire merinding dengar firman ini. Yahweh dahsyat. Amin. Saudara, Tuhan Yesus pernah. Ada seorang istri yang begitu disakiti suaminya. Karena tadinya istri ini begitu bangga percaya pada suaminya. Tiba-tiba suatu hari. Nah, waktu saya sampaikan Ibrani 2 mulai ayat 14 itu. Istri disakiti ini tanya, Pak, Yesus kan laki-laki. Oh iya, kenapa? Berarti dia bisa nggak merasakan sakit hatinya seorang istri yang disakiti seperti saya? Saya kaget karena saya nggak pernah kepikir. Tapi saya jawab, dia tahu rasa itu. Jadi ibu nggak sendirian. Saudara, Tuhan Yesus mengalami proses. Dia pernah menangis. Yohanes 11. Dia pernah merasa lapar. Ini anak saya dari Sumba. Sama Pak, saya juga sering ngajar sekolah minggu. Karena juga pusing. Betul. Ya, mereka, kalau nggak bisa diam, tenang saja. Ajak main. Jadi anak kecil jangan dipaksa diam. Tolong papa mama yang punya anak kecil. Kalau saudara suka bentak-bentak anak supaya diam, beri COVID-19. Anak itu diam. Catat itu. Jadi kalau guru sekolah minggu anak nggak bisa diam, nggak usah dimarahin. Ajak duduk, ajak main sambil cerita. Itu dia. Betul, ada yang bilang, wih makanan keras. Iya, harus begitu kita. Jangan makan bubur terus. Kapan kita dewasa? Saudara, hari ini kita harus berubah. Ya. Nah, lalu pasti yang suka mujizat marah dan tanya, lihat tapi Yesus buat mujizat. Oh, saya percaya kalau Yesus buat mujizat. Tapi catat, Tuhan Yesus buat mujizat hanya untuk yang belum percaya dia. Tapi saudara dan saya yang sudah jadi muridnya, no way, gak ada mujizat. Kita harus lewat proses. Maaf ya, kalimat yang saya percaya Papa di surga paling tidak suka di dalam kekristenan kita adalah kalimat ini. Mari kita doakan. Mari kita doakan. Nah, masa salah? Salah. Kalau saudara selalu ngajak orang, mari kita doakan. Tahu nggak salahnya? Itu seperti Tuhan pembantumu dan saudara perintah dia. Jadi bukan begitu caranya.
Jadi kalau ada orang punya masalah dan datang kepada kita, masalah apa saja, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah sakit yang sudah Kristen ya masalah apa saja. Doa kita bukan mari, sikap kita bukan mari kita doakan. Ajak duduk saudara kita itu. Lalu kita cerita bersama dia tentang firman. Contoh, saudara, mari kita doakan. Keluarga Bapak A mau cerai. Rame, Tuhan, kami hancurkan roh perceraian. Dalam nama saya roh perceraian. Keluar kau dari keluarga Bapak A. Ribut. Terima kasih Filipus, Ibrani 4 ayat 15. Ya, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, tapi hanya tidak berbuat dosa. Betul. Ibrani 2:14 juga sama. Jangan begitu kalau mendengar orang mau cerai. Mari kita doakan. Terus gimana? Kita datangi kedua saudara kita, suami istri itu. Ajak duduk, kita ngajak satu orang, paling tidak 2 orang jadi satu tim. Bacakan persyaratan-persyaratan pernikahan, bacakan persyaratan jadi istri, jadi suami, bacakan, sampaikan. Lalu kita tanya, maaf ya ibu bapak, dari semua firman ini, mana yang ibu lakukan dan mana yang ibu langgar? Dari semua firman mana yang bapak sudah lakukan dan mana yang bapak belum lakukan? Nah, setelah mengaku karena diterangkan oleh Roh Kudus, roti itu dipecahkan, terbukalah mata mereka. Lihat berapa kali terjadi di Alkitab. Ketika roti dipecahkan, mata yang kabur, mata yang rabun jadi melek. Jadi bukan mari kita doakan. Saudara, mari kita doakan. Ada keluarga kita nggak bisa bayar kontrak rumah. Ada saudara kita. Ayo Tuhan kirim berkat supaya saudara kami ini bisa kontrak rumah. Salah. Kita datangi mereka. Ajar firman. Sampaikan manajemen keuangan. Contoh kecil saja. Filipi 4 ayat 19. 90 sekian persen orang Kristen jatuh masalah keuangan karena memenuhi keinginan, bukan memenuhi kebutuhan. Beda loh. Lagi sekali Filipi 4 ayat 19. Papa berjanji yang dia cukupkan untuk hidup kita, yang kita perlukan. Tapi setan merusak manusia. Memenuhi yang diinginkan. Bersyukur presiden baru kita babat habis pinjaman online. Aduh saudara, nggak sedikit orang-orang telepon saya pinjam uang karena pinjaman online. Woi, kalau ada orang itu saya goblok-goblokan dia. Matilah kamu dengan hutangmu itu. Enak aja kamu yang pakai duit, aku suruh bayar. Saya marah kepada orang yang punya pinjaman online. Serahkan dirimu. Suruh tangkap polisi. Polisi suruh tangkap karena kamu yang pakai duit. Enak saja. Terus mari kita doakan. Doakan apanya? Maaf. Ada berapa pendeta karismatik yang ngawur? Karena saya pernah datang ke satu kebaktian. Pendeta ini berkata, saudara saya punya karunia. Doa membebaskan hutang. Nanti selesai saya khotbah. Saudara bawa catatan kecil. Tulis angka berapa hutang saudara, maju ke depan, saya doakan. Wah, saya nggak terima. Itu pengajaran ngawur dan sesat. Bayangkan, yang pakai duit kita, kok Tuhan suruh bayar. Ini pengajaran gobloknya nggak habis-habis. Ya Tuhan pun nggak mau dong. Kita yang pakai duit, kok Tuhan suruh bayar. Bertobat, saudara. Jadi pinjaman online diberantas habis oleh presiden baru kita. Ternyata nggak sedikit pejabat, anggota DPR, MPR, polisi, jahat pinjaman online itu.
Hati-hati yang kerja ke Myanmar. 99% kalau ada orang muda Indonesia kerja ke Myanmar, itu pasti jadi operatornya judi online. Hati-hati. Ayo, kita berubah. Terima kasih ada yang komen. Horas Amang Purba dari Kalbar. Saya belajar psikologi bukan dari kampus, tapi dari Alkitab. Jadi bertobat saudara yang terikat judi online. Jangan berdoa. Jangan minta bayar utang. Tanggung jawab sendiri. Bersyukur presiden baru kita luar biasa. Jadi kalau ada orang yang minta datang kepada kita masalah kontrak rumah, bukan didoakan. Tapi dilayani, diperiksa manajemen keuangannya bagaimana. Suruh bertobat. Karena kalau kita rajin, nggak mungkin sampai terjerat hutang, nggak mungkin. Jadi ayo mulai hari ini semua kita nikmati proses. Betul ya? Nikmati proses. Itu indah sekali. Kita lihat Yohanes 15 ayat 9. Yohanes 15 ayat 9. Kita lihat ayat ini. Ya itu sebentar Filipus ini jauh dah. Oke. Ayat 9-nya Yohanes 15. Seperti Bapa telah mengasihi aku. Maaf, kalau ada yang tidak setuju cara saya menguraikan ayat ini, enggak apa-apa. Ya, saya terima. Tapi dengarkan dulu. Seperti Bapa telah, bukan akan, mengasihi aku, mengasihi Tuhan Yesus. Demikianlah juga aku, Tuhan Yesus, telah mengasihi kita. Titik, koma. Tinggallah di dalam kasihku itu. Izinkan saya berbagi dulu tentang konsep saya dari firman. Matius 5, 17, 18 kalau saya dibuka. Tuhan Yesus itu berkata, langit bumi segede itu bisa lenyap suatu hari. Tapi satu titik dari firman nggak akan bisa lenyap, saudara. Wah, itu luar biasa, bukan? Nah, sejak hari itu, saya kalau baca Alkitab teliti, titik, koma, titik, tanda baca, tanda seru, tanda tanya, itu saya perhatikan. Karena Tuhan Yesus yang berkata. Apalagi satu kata, 3 huruf, ITU. Jangan dikeluarkan, Filipus. Coba lihat, Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Terima kasih. Hore, saudara dan saya dicintai Tuhan Yesus. Seperti Bapa mengasihi Yesus. Hore, terima kasih, terima kasih. Titik, koma. Perhatikan, cara penulisan ini ada maksudnya. Kenapa enggak koma? Kenapa enggak titik? Tata bahasa, titik, koma itu di belakangnya ada penekanan yang berbeda. Dan bisa mendapatkan kontradiksinya. Oke, tata bahasanya saya enggak bahas tentang titik, koma. Tapi ini penting. Woi, anak saya, Glorious. Ya, anak ini lahir 26 September 2001, saudara. 2001 ya, nak? Kamu? Atau 2006, Papa lupa, maaf. Maaf, kenapa saya beri nama Glorious? Karena waktu dia lahir, ibunya itu mengandung 9 bulan. Dalam keadaan koma di Nabire, karena malaria tropika +3. Waduh, saudara, waktu itu kami semua panik. Karena dokter menawarkan harus dioperasi, lahir sesar. Tapi masalahnya orang koma dioperasi kan harus dibius.
orang koma dibius. Ya jadi titik. Ngerti istilahnya? Ketika kamu sedang berunding, kami nggak ketemu jawaban, dokter pun bingung. Papanya Glorious pun cuma bisa nangis. Dalam keadaan seperti itu, dia lahir, saudara. Wah, gempar. Bayangkan, orang yang sadar saja nggak koma. Untuk melahirkan kan perlu tenaga. Untuk mengejan, bahasa Jawanya ngeden, supaya bayi ini keluar. Dengan pertolongan Tuhan, anak ini lahir. Ibunya masih koma. 3 hari kemudian, ibunya dipanggil Tuhan. Dan dia adalah martir pertama buat kami di Napire. Dia guru pionir, guru pertama TK yang berpola asrama. Tuhan luar biasa. Wih, saudara, maka itu kita harus hati-hati dalam hidup kita. Ya. Ada yang tanya, Pak, izin bertanya, bagaimana cara berpikirnya? Bagaimana kalau yang kita rasa kok berkat terus? Jadi takut kita rasanya. Apakah ini tanda Tuhan tidak menyertai? Karena tidak mengalami seperti Daud dan Abraham. Loh, kalau itu ada berkat Tuhan ya nggak apa-apa. Tapi jangan memaksa Tuhan hanya untuk memberkati. Tidak ya. Jadi tunggu Tuhan. Nah, saudara, itulah arti nama Glorious buat anak ini. Hebat sekali. Ada yang tanya lagi, apakah pengejar berkat atau pengejar mujizat sama seperti orang Israel di padang gurun? Pas nggak dikasih mujizat, nggak kasih berkat, langsung kecewa, marah, dan protes sama Tuhan. Iya, karena mereka sedang diproses 40 tahun tapi nggak mau terima. Itu dia dari Lampung. Benar. Yesus mengalami mujizat bangkit ke surga karena sudah berproses. Bagaimana Yesus sampai di kayu salib? Betul. Ayo Yesus jadi teladan. Oke Rondi, kakek senang sekali kamu sudah bangun pagi-pagi. Saya ini dipanggil opa, kakek, opung, macam-macam. Bahkan saya sudah dikaruniai 5 cicit loh saudara. Saya bersyukur ya punya 5 cicit. Oke. Nah, saudara, ayo kita ngalami itu. Nah sekarang kembali ke Yohanes 15 ayat 9. Jadi seperti Bapa telah mengasihi Tuhan Yesus. Ya, saya baca lagi ya. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, kata Tuhan Yesus. Demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Titik koma, perhatikan. Senang sekali saudara. Pertama saya baca ayat ini. Saya senang dikasihi Tuhan Yesus. Seperti Bapa telah mengasihi Yesus. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, stop Daniel. Jangan bersuka cita dulu. Loh kenapa? Disayang Tuhan kok nggak boleh. Kamu nggak teliti bacanya. Tinggallah di dalam kasihku itu. Kasih yang apa? ITU. 3 huruf membentuk satu kata. Tinggallah di dalam kasihku yang itu, Daniel. Iya, saya tahu. Kasih di mana Papa mengasihi Tuhan Yesus. Saya senang sekali. Tunggu, kamu nggak ngerti. Lu nggak ngerti gimana Tuhan, sudah jelas itu loh. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ya saya senang dong. Karena saya kasih Tuhan Yesus seperti Tuhan Yesus dikasih Papa. Kan luar biasa bukan? Saya tetap tidak ngerti. Sampai sekian kali saya lupa. Tuhan Yesus jelaskan. Daniel, lihat. Tinggallah di dalam kasihku itu. Mike, ini anak saya sudah lama gak muncul. Dia tulis di VMD. Aku mengasihi kamu sama seperti Bapak mengasihi aku. Tetaplah tinggal di dalam kasihku. Oke. Tiba-tiba Roh Kudus menyadarkan saya syok. Catat baik-baik.
Tuhan Yesus mengasihi kita sama seperti Bapa mengasihi Tuhan Yesus. Saudara lihat. Kasih Bapa kepada Yesus nggak cuma elus-elus, peluk, digendong, diciumi. Enggak. Kasih Bapa kepada Tuhan Yesus, klimaksnya Bapa mengizinkan anak kesayangannya dihancurkan, dicambuk, dimahkotai duri, dipaku sampai mati. Hah? Saudara lihat ini. Ini hidup yang diubahkan. Kasih Bapa kepada Tuhan Yesus. Itu, maaf saya pakai istilah, yang gak setuju gak apa-apa. Karena memang gak ada ayatnya. Tapi hanya untuk memperjelas. Bentuk kasih Bapa kepada Tuhan Yesus, kalau saya temukan, adalah bentuk kasih yang sadis. Bagaimana tidak sadis? Ketika film The Passion of Christ muncul ke dunia, karena Mel Gibson, aktor Australia ini, mendapat pewahyuan dari Roh Kudus. Mel, kata Roh Kudus, buatkan sebuah film tentang Yesus. Mel Gibson ngomong, ini kisah nyata. Sudah banyak Tuhan film tentang Yesus. Hollywood sudah mengeluarkan banyak film tentang Yesus dari zaman Ben-Hur. Betul ya? Banyak. Tapi Roh Kudus minta Mel Gibson dengan spesifik. Buatkan aku film tentang Yesus yang hanya kamu ambil dari Yesaya 53. Wih, terima kasih Filipus. Wahyu 3:19. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Betul. Wih, luar biasa. Yang disayang justru diajar dan ditegur. Tuhan, Engkau luar biasa. Maka itu adegan pertama, scene pertama di film The Passion of Christ itu di Getsemani, bukan di Bethlehem. Yang belum nonton cari, ada banyak kok di sosial media, di YouTube ada, Netflix ada, The Passion of Christ. Saudara, sampai hari ini ampuni saya nggak pernah selesai nonton film itu, saya nggak tahan. Ketika melihat Yesus dicambuk. Dan saudara baca sejarahnya. Pemeran Yesus mengalami perjumpaan yang luar biasa. Dan film itu syutingnya sempat terhenti beberapa hari. Karena luka yang dialami itu luka beneran. Aduh, luar biasa. Haleluya. Woi, nak papa senang sekali loh. Handoko pangarso. Ada lagi Papa senang. Salam buat suci ya. Saudara, ini proses. Sama seperti Bapa telah mengasihi aku, kata Tuhan Yesus. Demikian pula aku mengasihi kamu. Tinggallah kamu di dalam kasihku itu. Jadi, ini kasih yang sadis. Saudara dan saya diminta oleh Tuhan Yesus untuk mengalami proses. Supaya saudara dan saya bisa menyelamatkan banyak orang. Seperti Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Ini tujuan proses itu. Ini tujuan hidup yang diubahkan. Percuma kalau kita minta diubahkan dengan mujizat. Oh Tuhan, karakterku. Saya beri contoh. Suatu hari ada di antara saudara berdoa. Begini, Tuhan, aku capek jadi pemarah Tuhan, capek. Aku juga malu, emosiku ini cepat naik. Aku ini sumbu pendek Tuhan, istilahnya orang timur. Apa itu sumbu pendek? Orang Jawa sumbunya kepanjangan. Jadi kalau dinyalakan,
dor. Tapi yang sumbu pendek, kredor, langsung begitu. Nah, aku capek jadi orang sumbu pendek, jadi pemarah. Aku malu. Aku gampang emosi. Tuhan, dengar doaku. Tolong Tuhan, buat aku sabar Tuhan. Dalam nama Yesus saya minta sungguh-sungguh. Nah, biasanya orang gak mau lewat proses, itu logikanya begitu amen, terus ada suara, ting. Aku sabar sekarang. Aku sabar. Kok enak? Bukan begitu cara Tuhan jawab doa. Begitu saudara dan saya minta sabar, makanya dikirim oleh Tuhan orang-orang yang menjengkelkan hidup kita. Rasanya begitu. Supaya kita sabar diproses. Ingat itu. Supaya kita nggak salah dalam hidup. Tuhan tolong cabut Tuhan. Di otakku percabulan, pornografi, perzinahan. Aku nggak mau Tuhan. Dalam nama Yesus. Wah. Enggak. Maka itu hati-hati para pelayan doa kelepasan. Hati-hati. Yang ketiga, setelah agama, mujizat. Ini yang ketiga, musuh proses. Yaitu doa kelepasan. Hati-hati. Saya nggak suka doa kelepasan. Saya nggak mau melakukan doa kelepasan. Kenapa? Orang-orang Kristen murid Yesus yang hobinya mendoakan kelepasan itu tadi sama seperti pengkhotbah baru khotbah 1 jam lebih atau kurang, nantang orang, saya mau maju ke depan, ayo bertobat. Enggak. Nah, kedua juga sama. Doa kelepasan itu ternyata tawaran setan untuk menempuh jalan pintas, tidak mengalami proses. Jadi ikatan-ikatan di hidup kita, ikatan judi, ikatan rokok, narkoba, percabulan, pornografi, kemarahan, ikatan iri hati, ikatan apa saja yang membelenggu kita. Itu nggak bisa lepas karena doa kelepasan. Tidak. Harus ada proses penderitaan. Kita lihat 1 Petrus 4 ayat 1. Ya. 1 Petrus 4 ayat 1. Kita lihat ayat ini. Supaya kita enggak terus minta mujizat saja. Jadi yang masih hobi doa kelepasan bertobat. Kalau sekarang enggak mau melewati proses, dosa itu enggak akan lenyap di hidup kita. Udah? Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, saudara dan saya pun harus juga mempersenjatai diri kita dengan pikiran yang demikian. Pikiran apa? Pikiran yang siap menderita secara fisik. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. BIS-nya. Ya. Karena Kristus sudah menderita secara jasmani, kalian juga harus memperkuat diri dengan pendirian yang seperti itu. Sebab orang yang menderita secara badani tidak lagi berbuat dosa. TSI. Jadi, karena Kristus sudah menderita untuk kita ketika dia hidup sebagai manusia biasa di dunia ini, hendaklah kamu menguatkan diri dengan pikiran yang sama seperti pikiran Kristus. Sebab orang yang menderita karena mengikut Yesus juga sudah memutuskan untuk berhenti berbuat dosa. VMD-nya Filipus. VMD ya. Jadi ini proses, saudara. Nggak ada mujizat untuk berubah. Ya, kita bukan buat mie instan atau susu Denko sekali aduk jadi. Tidak. Ya. Betul ya, guru musik yang hebat. Kristus telah menderita sewaktu ia masih dalam tubuhnya. Kamu harus menguatkan dirimu dengan pikiran yang sama. Seperti pikiran Kristus. Orang yang telah mengalami penderitaan dalam tubuhnya tidak lagi berbuat dosa. Jadi nggak ada doa kelepasan. Nggak ada.
Melepaskan dosa bukan seperti operasi amandel, operasi tumor, enggak. Tinggal motong, selesai. Tidak. Perlu proses. Kejahatan-kejahatan kita ini perlu diproses. Hidup kita, shalom, anak saya hebat. Anak, kamu di Denpasar atau Singaraja? Papa lupa, Petrus. Ya, betul. Seorang guru musik berkata, karena kesakitan akan mengajarkan sebuah kebaikan dan kekuatan. Amin. Itu dia. Ya, betul. Jadi berarti bukan Tuhan Yesus bukan reinkarnasi dari Bapa, tidak, proses. Ya. Oke. Dari ngunut melihat orang yang mau lepas dari narkoba, mengalami penderitaan saat sakau, bisa melukai dirinya sampai kesakitan. Betul. Begitu lepas rokok, ya, lepas judi. Nggak enak semua. Tapi begitu siap menderita secara fisik, 3 hari aja pasti bebas. Nah, ini yang Tuhan ajarkan. Jangan lupa, tinggallah kamu di dalam kasihku yang itu. Kasih yang sadis. Aduh, terima kasih Tuhan. Untuk pengajaran yang luar biasa ini. Sebelum saya akhiri, saya beri kesempatan. Ada nggak yang mau tanya? Wah, ini seorang pelatih kebugaran. Pelatih Muay tinju Muay, seorang coach kesehatan dari Nabire berkata begini, orang mau kurus saja, yang pengen kurus butuh proses, paham ya? Atur pola makan, jaga jam tidur, punya waktu untuk olahraga. Terima kasih. Nah, ini seorang pelatih kebugaran ya dari Nabire, hebat. Ada yang mau tanya? Silakan nulis. Kalau yang di Zoom mau langsung ngomong boleh. Yang Ada di kok, Den. Facebook bisa. Oh ada. Ada Ya, di siapa? Zoom ini, ada Pak Bara. Silakan Pak Bara. Pak Bara dulu ya. Oke. Kan tadi Bapak bicara tentang proses. Ya. Proses itu kan terkadang kan panjang. Apakah proses itu sampai seumur hidup kita beriringi Tuhan, Bapak? Ya. Tergantung ketaatan kita. Kalau suatu proses itu langsung kita taat, maka cepat selesai. Nah, yang nggak selesai-selesai itu yang suka ngomel. Israel itu nggak perlu 40 tahun kalau nggak ngomelan. Ya. Karena ngomel terus. Maka itu prosesnya lama. Padahal nggak selama itu seharusnya. Jadi Pak, yang merasa lama proses ya karena saudara ngomel terus. Nah, maka itu saya punya kebenaran begini. Sekolahnya Tuhan Yesus ini unik, nggak ada di dunia. Ya. Semua perguruan tinggi di dunia, itu mahasiswa hanya diberi 4 kali ujian 1 mata kuliah. Begitu 4 kali diuji 1 mata kuliah, langsung DO atau drop out. Tapi sekolahnya Tuhan Yesus itu luar biasa. 1 soal kita nggak lulus, maka ujiannya bisa 4 juta kali. Catat aja lah. Ya, jadi ujian yang sama. Ya. Tuhan sih nggak pernah bosan nungguin. Cuma malaikatnya yang pusing. Kok lu lagi? Kok kamu lagi? Kapan selesai? Maka itu ketika kita nggak lulus hidupnya ngomel, terus waktu diproses, ya nggak akan selesai. Banyak mata kuliah yang Tuhan Yesus sediakan buat kita. Betul ya? Artinya, ayo lulus ujian pengampunan, lulus ujian iman, lulus ujian kesucian, lulus ujian ketaatan. Wih, ayo, semuanya lulus. Ya, lulus ujian pelit. Sudah nggak pelit. Kenapa Lina tertawa? Ada ujian pelit. Ya Pak. Ya harus berubah, orang pelit diuji terus. Ya. Oke, ada lagi? Yang di Facebook, Instagram kok belum nulis? Terima kasih Bapak. Ada Ibu Peranika tadi. Oh ya, silakan. Langsung ya Bu ke pertanyaan.
lulus ujian minta-minta, Pak. Wah, itu Itu Pak Hengki. minta terus. Ada yang mau tanya lagi? Silakan. Ibu Peranika belum dibuka suaranya. Oh, ya silakan Bu Peranika. Saya mau nanya nih Pak, Ya, dalam kita mengalami proses dari setiap apa yang terjadi dalam hidup kita, apakah prosesnya tuh sama atau bagaimana Pak? oh nggak sama. Karena banyak yang Tuhan Yesus ingin capai di hidup kita. Ya, kita sering nyanyi, ku mau sepertimu Yesus. Wow, itu prosesnya banyak. Coba ibu hitung. Setahu ibu Tuhan Yesus itu punya berapa karakter? Misalnya 5 gitu. Nah ibu tanya, nomor 1 aku sudah punya belum karakter Yesus? Aduh belum. Nah diproses. Nomor 2, aduh belum. Kalau 5-5-nya belum semua, wah ibu sekolah nggak selesai-selesai. Maka itu cepat prosesnya. Asal ibu nurut. Begitu pula semua kita. Oh, dari Nabi ada komen, aduh ngomel. Makanya nggak selesai-selesai. Begitu jangan ngomel, saudara. Ucapkan syukur walaupun nggak enak. Yusuf itu loh, aduh diproses kayak begitu, tetap nikmat. Oke? Pak bertanya, Ya. apakah saya sedang diproses Yesus? Pak, Kenapa? apakah saya sedang diproses oleh sum-sum Siapa ini? Sebentar. Ya. Bu Liana? Oh, Ibu Liana, ya itu yang. Apakah saya sedang diproses Tuhan, Mbak? Iya, betul. Maka itu sabar ya, Bu Apriliana. Iya. Nikmati saja. Iya. Ya. Dan Ibu tetap jadi berkat loh, luar biasa kesaksiannya. Iya, betul. Oke, yang lain lagi? Ibu Melana Pupela, silakan Bu. Shalom Pak Daniel. Tadi kalau Shalom. ada orang yang sakit, nikmatin aja. Itu yang sakitnya. Mungkin misalnya di ICU, gimana gitu ya, nikmatin aja. Nah, seperti saya tadi pagi kan berdoa untuk orang yang sakit. Nah itu kalau saya doain orang itu misalnya sakit kanker, apa sakit apa, itu kita perkatakan. Lah apa kita harus memperkatakan itu atau kita bilang, lu nikmatin aja deh sakit lu ICU gitu. Gimana Pak Daniel? Terima kasih. Ya, tergantung Tuhan mau membawa saudara kita itu ke arah mana. Ya, saya punya teman loh di Singapura. Itu ngeri sekali. Ya, kankernya ada 5 tumor di kepalanya. Sudah nyebar ke tulang, ke paru. Ya, waduh sudah. Tapi orangnya kelihatan sehat. Sampai sudah tidak bisa dikemo lagi. Karena sudah kelewatan banyak kemonya itu. Bahkan yang terakhir itu dokter menemukan sebuah cara. Saya baru tahu juga. Gamma knife. Pisau gamma. Pakai sinar yang halus sekali. Dan itu 1 kali sinar, saudara. Sekian puluh juta rupiahnya. Wih. Untung dia punya asuransi. Ya Tuhan gak sembuhkan. Sampai saya ketemu dia tanggal berapa? Tanggal 4 hari Senin yang lalu. Ya tanggal 4 hari Senin. Saya ketemu dia. Masih tertawa-tertawa. Bahkan kami pergi berdua. Dia makan. Dan ketemu orang. Wah, orang gak percaya. Dia masih bawa 5 tumor di kepalanya. Yang dokter bilang ya. Ibu ini sudah pikun. Sudah gak bisa. Tapi itulah Tuhan. Nah, jadi tergantung ibu, kankernya kena apa di ICU, masing-masing punya tujuan. Ya, maka itu jangan kita salah doa. Saya masih ingat sebuah pengalaman yang saya nggak akan lupa berapa puluh tahun yang lalu. Di satu kota kecil, saya habis khotbah. Ada seorang ibu datang nangis, Pak, tolong doakan Pak. Anak saya satu-satunya Pak ketangkep polisi. Karena dia melakukan satu kesalahan. Aduh Pak, saya nggak punya uang untuk nebus. Pokoknya ceritanya itu, aduh sampai saya ikut tersayat.
Ya udah, mari kita doa, Bu. Baru saya itu mau ngomong, Tuhan tolong bebaskan anak ini. Saudara, itu pertama kali saya tahu Tuhan marah kepada saya. Saya sampai stop. Begini kata Papa di surga. Jangan kamu menghalangi aku, Daniel. Kenapa menghalangi? Karena aku izinkan anak itu masuk penjara. Lah, saya harus ngomong apa pada ibu itu? Akhirnya nggak jadi doa, ibu maaf, saya nggak bisa doa. Lu kenapa, Pak? Tuhan izinkan anak ibu ada di situ. Nangisnya makin kencang. Ya saya juga harus taat. Saya nggak mau doakan supaya cepat bebas. Maaf ya ibu. Udah ibu percaya Tuhan pasti akan tolong, entah gimana caranya. Lebih 10 tahun tiba-tiba saya diundang kembali ke gereja itu. Tapi saya sudah lupa tentang ibu itu. Begitu selesai kebaktian, wah ada ibu datang. Sambil jabat tangan saya digoyang-goyang. Aduh Pak, terima kasih Pak, terima kasih. Saya akan bingung, terima kasih karena apa? Kan saya tanya ibu, maaf, kenapa? Loh, masa Bapak lupa? Sekian tahun yang lalu, di tempat yang ini juga, saya minta Bapak doakan anak saya di penjara. Saya langsung ingat. Terus saya ini tanyanya pelan-pelan. Sekarang bagaimana nasibnya? Kan takut saya. Karena dia bilang, terima kasih Pak, terima kasih. Saudara, 4 tahun Pak, dia di penjara, dia bertemu Yesus. Hidupnya berubah. Lalu dia pergi ke sekolah Alkitab, saya nggak tanya di mana. Sekarang anak saya jadi gembala Pak. Luar biasa. Jadi tidak semua masalah harus didoakan cepat selesai, biar Tuhan yang bekerja. Oke Bu, jadi yang ICU kena kanker juga. Ini minggu ini, dalam 2 minggu ini salah satu anak saya. Aduh, ada di RCM sekarang. Dia tadinya hanya ambil batu ginjal. 7 tahun yang lalu dia operasi, ginjalnya diambil 1. Tiba-tiba 3 minggu lalu berhasil dikeluarkan batunya begitu banyak di ginjalnya. Sudah mau pulang balik ke Nabire. Ternyata ditemukan tumor. Aduh, betul-betul kami berjuang. Ya Tuhan izinkan proses itu. Ya, kalau kita belajar tentang Yusuf supaya dia jadi orang hebat, maka kalimat ini, nikmatilah ketidaknikmatan itu dengan senikmat-nikmatnya. Maka saudara dan saya, dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita diubah jadi sama seperti Yesus. Oke? Saya harus selesai, sudah 1:30 di sini. Koden, ada satu pertanyaan dari Ya, Pak silakan. Edi Budianto di chat. Koden, mohon dijelaskan lebih detail maksudnya kalau menderita tidak berdosa lagi. Ya, oke, begini ya. Saya tahun 85 sampai tahun 87 diberi kepercayaan Tuhan melayani anak-anak yang terikat narkoba. Bayangkan tahun itu, nggak punya pengalaman sama sekali. Saya itu nggak tahu artinya sakau itu apa. Sampai setelah sekian tahun saya baru ngerti. Ya, ternyata orang-orang yang ingin lepas dari dosa, ikatan apa saja, itu harus menderita dulu. Coba nanti beri kesaksian yang terikat rokok. Itu buat saya contoh paling gampang. Semua kita yang ingin lepas rokok, tetapi tidak mau menderita, ya nggak akan lepas. Jadi yang ingin lepas rokok, jangan minta, tolong doakan dong supaya dia mujizat, supaya Tuhan cabut keinginan saya. Nggak bisa, lewat proses. Berhenti merokok itu penderitaan, saudara. Ini menurut kata orang yang pernah merokok. Saya nggak pernah merokok. Seperti ditabut, ditarikin tulangnya, seperti mulutnya asam, kepalanya pusing. Nah, semua
dosa. Lepas dari perjinan juga sama. Ketika roh perjinan datang, inginnya berzina aja. Terikat judi, terikat alkohol, rasanya. Nah, ternyata Pak Edi, kalau semua kita siap menderita untuk 3 hari saja, ya, lepas dari kesombongan juga sama. Nah, kalau saudara ingin lepas dari kesombongan, berdoalah. Tuhan kirim orang-orang yang mencobai aku, mengejek aku, memfitnah aku, nindas aku. Kok ketawa kenapa Ibu Lina? Maka itu prosesnya sakit, saudara. Jelas ya Pak Edi? Itu artinya menderita pasti berhenti berbuat dosa. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Pak Den. sama-sama. Ya, terima kasih Koden. Ada lagi kah yang mau bertanya? Tidak ada, karena Koden udah 1:30 pagi. Iya, Harus nanti jam istirahat ya, 5 Kok. harus bangun terus berangkat. Iya, Ya, nanti ada biasanya hitungannya minimal jalan ke tidur Gunung Sinai. 2 Ya, jam ya, nggak apa-apa. Koden. Ya, Ada boleh. Istirahat Bapak. Ada Yang lagi? yang terlambat masuk bisa diulangi lagi kok ya. Ada? Ya, kalian suara-suara boleh lanjut ya. Yang di Zoom, ya, yang Facebook, Instagram harus saya tutup. Oke? Ya, sudah Mau tidak jadi ada pemenang seperti. ya? Mau jadi seperti Yesus ya. Iya, diubahkan. Ya, tidak ada lagi yang mau bertanya. Terima kasih Koden buat firman Tuhan Oh, yang luar sama-sama. biasa. Senang Jadi juga kita ini bisa belajar. bertemu orang-orang hebat. Benar-benar diubahkan. Amin. Diubahkan itu prinsip ya. Banyak yang bilang mujizat ya, benar ya. Mujizat itu cuma sesaat, tapi proses hidup itu yang harus terus berkelanjutan. Amin. Dan kita kadang Betul. lupa bahwa Tuhan akan memproses kita. Ya, Ya. semangat. Yang dari tadi komen tuh ada salah satunya